Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ighfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ighfir lana ala khati'atina ighfir lana ala jahlina ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana anta a'lamu ighfir lana ala qati'atina ighfir lana ala jahlina ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana anta a'lamu bihi ala israfina ighfir lana fi kulli amrina ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ya wasi'al ghafur ighfir ma qadamna ya wadudal ghafar ighfir ma akarna ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ya Ghafural Karim ighfir ma asrarna ya Ghafaral Latif ighfir ma a'lanna ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ya Rabbana sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidi tawabin sayyidil awalin sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana ya Jal Jalali ya Halimar Rahim ighfir li ummati Sayyidi Muhammad waslih wastur lahum wansur ummata Sayyidi Muhammad Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir dzunubana
nafsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna sahlan ijazata. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi rabbil arsyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman hadir fi hajjal majlis ya Allah wa liman anfaqa fi hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah fa asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi kita, Allah mewujudkan cita-cita kita, cita-cita dunia kita dan cita-cita akhirat kita. Mudah-mudahan segala yang terhijab pada diri kita terbuka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dipersilahkan Allah di akhirat kelak melihat Allah dengan wajah berseri-seri. Melewati saluran yang kedua Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Mafatihul Kunuz insyaallah au halur rumus wa mafatihul kunuz. Mudah-mudahan Allah menyampaikan segala hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, memanjangkan umur kita, menyehatkan kita, dan meluaskan rezeki dan nikmatnya untuk kita, serta selalu menjaga kita, membimbing kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sampai kepada sebuah ayat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyab asyaka rabbuka maqama mahmuda. Nah sama entar pembahasan tadi mirip lah. Nah, minggu kemarin saya Izzuddin Ibnu Abdissalam menjelaskan agar kita melazimkan mujahadah, kesungguhan kita untuk selalu taat kepada Allah dan menertibkan jiwa kita supaya kita terhubung pada ilah hadratil musyahadah, untuk selalu hati kita sampai sir kita musyahadah, menyaksikan Allah dalam hidup sehari-hari. Qala Abu Usman Al-Maghribi, berkata Abu Usman Al-Maghribi, kullu man zanna annahu yaftahu alaihi bi syai'in min hajhi tariqah aw yukshafu lahu an syai'in minha bighairi lujumul mujahadah bahwa fi gururin wa galatin. Kata Syekh Abu Usman Al-Maghribi, seorang guru besar waktu itu di abad ke-4 Hijriah, abad ke-400 atau 400 tahun silam, tahun ke-400 Hijriah, ya, 400 tahun setelah wafat Nabi, beliau berkata,
kullu man janna annahu, tiap-tiap orang yang menyangka annahu, bahwasanya dirinya yuftahu alaihi bisen, telah dibukakan Allah min hajihi tariqah, di dalam jalan ini, yaitu jalan mengenal Allah. Mereka menyangka diri mereka sudah sampai mengenal Allah. Au yuksafu lahu an syai'in minha, atau dia menyangka diri mereka sudah terbuka hijabnya kepada Allah, bighairi lujumil mujahadah, tanpa ada kesungguhan hati untuk mendekati Allah, takarub kepada Allah, bersungguh-sungguh hati beribadah, bersungguh-sungguh hati mengenali Allah. Bahwa figururin, maka bila kesungguhan itu tidak ada, maka itu adalah gururin, itu adalah tipuan saja. Wagolatin, itu adalah pemberdayaan setan saja. Itu adalah tipuan, itu adalah kekeliruan saja. Subhanallah. Waqala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu alaihi, berkata lagi kata Sayyiduddin Ibnu Abi Salam, Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu alaihi, makastu isnata asyarata sanatan, aku menempatkan diriku selama 12 tahun, hadada nafsi, melawan diriku selama 12 tahun, membatasi keadaan diriku, waqom susinina, dan selama 5 tahun, kuntu mir'ata qalbi, dan aku menjadikan cermin bagi hatiku, memperhatikan diriku dengan hatiku. Anjuru fi ma bainahuma sanatan, 1 tahun aku tambah 1 tahun aku memperhatikan di antara hati dan diriku. Di antara hati dan diriku, 12 tahun tambah 5 tahun tambah setahun berapa? 18 tahun lah. Kita 18 tahun tuh main kelayangan aja ya lah. Ini Abu Yazid Paija fi wasiti junnar fa'alimtu fi qat'ihi, maka ketika aku melihat di pinggangku, junar tuh ikat pinggang ya, ikat pinggang, pendeng lah bahasa kita sini, ikat pinggang. Aku melihat ada ikat pendeng. Fa'amiltu fi qat'ihi, maka aku berusaha memotong ikat pinggang itu, memotong ikat pinggang. Komsusinina, selama 5 tahun. Jadi 5 tahun Sidin memotong ikat pinggang dah. Ternyata Sidin tidak bisa mengenal Allah, ada ikat pinggang itu nah. Jadi harus dipotong Sidin. Memotong itu aja 5 tahun. Yang alihnya Sidin, kita membaca kitab Sidin aja, nah mengerti nyaman bana kitanya sudah. Apalagi Sidin menyelidiki berapa tahun? 18 tahun. Anjuru, aku memperhatikan sekali. Kaifa aqta'uhu, bagaimana aku bisa memotongnya. Masya Allah. Pakusifali, dibukakanlah bagi aku caranya. Panajartu ilal khalqi, maka akhirnya aku bisa memandang makhluk ini. Para'aituhum, dan aku melihat mereka semua mauta, semua makhluk itu ternyata mati semuanya. Fakabartu alaihim arba'ata takbirat, waktu itu aku bisa bertakbir 4 kali takbir. Nah, orang menyembayangkan mayit itu 4 kali takbir kelak. Nah, orang sholat mayit itu 4 kali takbir, niat dulu, kemudian takbir, Allahu Akbar, membaca surah Fatihah, kemudian Allahu Akbar, membaca salawat, kemudian Allahu Akbar lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah 2, 3 membaca Allahumma firlahu warhamhu wafihi wafuanhu minimal. Yang keempat membaca daripada fitnah Allah malat tahrim ajrah walat tabtina ba'dahu. Nah itu kan lah. Nah itu Sidin bertakbir, semuanya manusia ini mati. Hanyar paham Sidin menyelidiki ikat pinggang itu apa.
Iyalah, nang menghalang itu apa? Nah kita cariin lah, apa sih yang menghalangi kalian, menghalangi kita. Wa qala Syahijuddin Ibnu Abdi Salam fi kitabihi wa qala al-musannif rahimahullah wa mana hajal kalam wallahu alam, hanya Allah yang tahu sebenarnya. Annahu amila fi mujahadati nafsi, itu menggambarkan bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami berusaha keras melawan ikat pinggang itu, melawan kekangan dalam dirinya, melawan hijab yang menghalanginya bertahun-tahun dengan sikap mujahadah, bersungguh-sungguh. Mun sesambilan kada maunya, harus sungguh-sungguh masalah. Wa ijalati adghaliha, dan menghancurkan atau menjatuhkan halangan-halangan di dalamnya. Wa qabasaha wa qabsiha, kotoran-kotoran di dalamnya sampai dibersihkan. Wa ma husitu bihi minal uzubi wal kibri wal hirasi wal hakadi wal hasadi. Berapa penting nih? Pertama adalah minal ujubi, perasaan ujub ba'amal soleh. Menurang kada ba'amal soleh kada ada ujub, ya kan? Miskin amal, apa yang diujubakannya? Ya lah, mun ujub juga terlalu ngarannya sama lawan orang miskin, sombong, bungal bana orang tuh. Iyalah, mun orang kaya, nah penyakitnya sombong, ya lah. Orang ujub ini menghantui kita beramal. Jadi kita beramal tuh pasti ada ujub. Belajaran dudukan ini bisa ada ujub. Nah aku belajar nang lain kada, nah, bisa ujub dah. Nah minal ujubi, ujub tuh nah. Wal kibri, kibri itu sombong. Kalau ujub itu merasa bangga diri. Ajaib, dari kata-kata ujub ajaib. Ajaib itu bangga artinya. Ajaib aku nih, aneh aku nih, apa nang ku tangguh di hati pas terus. Ku curiga lakiku nih bebini dua sekalinya mujur juga. Itu ujub namanya, ujub al ajaib, merasa oh ujub. Aku heran juga aku nih jar, ya kalah adalah sarjana lah. Aku heran juga aku nih, apa aja nang ku pelihara pasti bilang melihara ayam, banyak ayam, melihara iwak banyak tarusnya. Anu benar aku nih bilang daraman aku nih aneh juga, padahal aku kada ada apa-apa. Rajin kayak kakanakan lah, itu ujub namanya. Perasaan seperti itu menghilangkannya susah benar, dan itulah yang mengakibatkan terhalang pandangan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi wal kibri sudah, wal hirsi, misalnya menyambati orang. Nah, mirip lawan ujub tadi, tapi mengalahkan orang lah. Kita sendiri merasa lebih bagus daripada orang lain, itu hirsi sebenarnya. Tapi disatukan lawan ujub tuh biasanya. Yalah, bakawanan banarnya wal hirsi. Yang keberapa? Tiga, keempat wal hakadi, dendam. Kena ajar, ku balas tuh panglawan aku sugih aja, ya kah? Kena ajar. Kalau sudah sampai waktunya kok, oh, hidup ini tidak perlombaan, bukan. Hidup ini adalah mengabdi kepada Allah aja, Jalla. Hakat namanya. Itu sifat syaitani hakat. Wal hasadi. Hasad itu dengki, iri dengki. Takwepian sudah dengki lah. Kita ini bila melihat orang lain lebih pada kita, timbul kita ini dengki. Sudah tuh hilang. Nah 5 itu tadi itu mun ada masih di hati kita, karena mau tebus kita mengenal Allah. Begitu itu hilang, wa masyabahu bihi, dan apa yang serupa dengan daripada itu, mimma huwa min ma'lufatin nafsi, itulah yang menghalangi diri manusia. Subhanallah. Maka bila itu hilang, iya jar Abu Zaid Bustami itu, ternyata semua manusia ini mati. Mati itu artinya, arti mati mauta itu apa? Tidak ada eksistensi. Tidak ada eksistensi itu apa maksudnya? Apa ya? Sebenarnya manusia itu tidak ada kekuasaan. Barang nang mati, makhluk alam semesta ini mati semuanya. Yang berkuasa itu hanya
Allah. Ya lah. Bahkan tidak ada wujud. Kenapa? Topeng aja wujudnya, bayangan aja. Yang wujud asli itu adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Nah, itu secara teori mudah kita sampaikan. Tapi perasaan kita bisalah menolak itu? Tidak bisa. Itu memerlukan yang disebut dengan irfan. Itu memerlukan yang disebut dengan ma'rifatullah. Itu bukan perkataan, maka itu tidak bisa diperdebatkan. Dan sebenarnya tidak bisa dipelajarkan. Dia hanya bisa melewati yang disebut dengan irfan. Itu yang jar Abu Yazid Bustami itu. Yang aku lihat hanyalah Allah. Maka semua yang lain adalah mati, seolah-olah bahasa kiasan, majas. Orang Arab itu kan bahasanya majas, bahasa balagah yang tertinggi itu kan majas ya. Majas atau penyerupaan untuk menggambarkan. Misalnya ada orang itu garang penyangitan misalnya, bisa menyakiti orang, lalu dipanggil oleh orang Arab, dia adalah singa. Nah, kayak itu di masyarakat lah, dia singa. Kenapa jadi singa? Karena garang. Adalah nama orang sini singa aja. Nah, singa itu misalnya bahasa Arabnya asad. Huwa asad, dia adalah singa. Maksudnya adalah huwa, dia adalah kal asadi. Dia bagaikan si singa. Mauta, manusia ini mati semuanya, makhluk ini tidak ada, mati semua. Maksudnya kal mait, bagaikan mati. Kenapa bagaikan mati? Karena yang saya lihat semuanya adalah minnah Allah, anugerah Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya yang ada, yang bagusnya ini Allah aja, bukan manusia. Tapi untuk melihat itu kita tidak bisa. Nang kayak apa aja TV itu rasa rame juga dilihat. Bagaimana bisa kita mendustakan? Nah itu maksudnya. Nah, kayak Duta Mall, Jepang teori minta marifatullah sekalinya bilang anda setiap hari ke Duta Mall. Nah, ya kan? Berarti memang dunia itu menakjubkan. Dunia itu menggairahkan, tidak bisa ditolaknya. Nah, itu menunjukkan dia terhijab. Begitu kita miskin hidup, kita minder dengan orang lain, berarti kita terhijab. Terhijab di mana? Kita minder apa-apa, takut kalau ketahuan orang kita miskin, padahal semua manusia itu adalah miskin. Semua manusia itu miskin. Yang maha kaya itu hanyalah Allah. Kenapa diminderkan? Nah, itulah hijab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, semua mereka adalah mati. Untuk memahami itu kita perlu mujahadah, perjuangan, mempelajarinya, duduk di majelis ta'lim, ya lah, beribadah mau. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendekati Allah, kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan mendapatkan ridho Allah, kita lakukan. Supaya warid itu benar-benar membekas dalam diri kita. Supaya benar-benar kita paham ma'rifatullah itu bukan di teori, tapi memang dalam jiwa kita, disadari dari ruh kita kepada jasad kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tajil barkati sholatan tubarikuni biha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa baladi Banjarmasin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi fi rahmatillah. Ya Allah, berilah salawat salam
kepada Nabi Muhammad sang mahkota barakat, suatu salawat yang memberkahiku, keberkahan hidup dan matiku, keberkahan anak-anakku dan pekerjaan.